Halo guys, balik lagi bersama saya Jun Steel in the Hoy. Apa kabar kalian semua? Kalian sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya guys ya. Menceritakan seorang prajurit paling muda dari Rusia pada masa Perang Dunia Kedua. Anak ini masih berusia 6 tahun. Karena jasanya, dia sudah diberi penghargaan dari tentara Rusia. Bagaimanakah kisah perjuangan anak itu? Tanpa berlama-lama, silakan jauhi keramaian, ambil posisi rebahan dan dengarkan baik-baik alur cerita film The Soldier tahun 2019. Sergei yang masih berusia 6 tahun, dia tinggal bersama ibu dan kakaknya di desa Green, Rusia. Pada saat itu, pasukan Jerman gencar-gencarnya menyerang Rusia. Ayah Sergei telah tewas di medan pertempuran, sedangkan kakaknya juga tewas digantung tentara Nazi. Setelah musim panas 1942, telah terjadi pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia yang terkenal sebagai Pertempuran Stalingrad. Saat itu pasukan Jerman datang dan membantai para penduduk desa. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman menjadi panik dan menyuruh anaknya untuk segera pergi melewati jendela. Namun naas, saat itu ibu Sergei ditembak oleh tentara Nazi dan meninggal dunia. Sergei yang sangat ketakutan, dia pergi berlari menuju hutan. Sergei tak tahu arah tujuannya, ia pun menangis. Karena yang dipikirkan saat ini hanyalah ibunya. Dia pun terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Seharian Sergei berkeliling dalam hutan, dan akhirnya dia menemukan aliran sungai. Dan Sergei meminum air sungai itu untuk melepaskan rasa hausnya. Tiba-tiba Sergei melihat para tentara Jerman. Melihat itu Sergei sangat ketakutan dan bergegas bersembunyi di balik pohon. Saat itu juga Sergei melihat ular yang berjalan dari atas pohon. Dia berusaha menahan rasa takutnya dengan menutup mulut agar tidak ketahuan tentara Nazi. Sergei yang kelaparan berharap para tentara Nazi itu menyisakan makanannya. Tak berselang lama, tentara Nazi itu pun pergi. Tampaknya mereka sedang terburu-buru, sehingga mereka menyisakan makanan itu. Hari demi hari, Sergei mengembara sendirian di dalam hutan. Dia terus berjalan dan meninggalkan tanda jejak. Di dalam hutan, Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun pagi di daunan. Tiba-tiba, rudal terjatuh tepat di belakangnya. Sergei yang kaget dengan ledakan itu membuat dia tersungkur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu, Sergei masih berusaha berjalan. Lalu Sergei mendengar suara burung-burung yang berterbangan. Mendengar itu, Sergei merasa ada seseorang yang melintasi hutan. Dia berjalan dengan tertatih-tatih untuk bersembunyi. Sergei tertidur. Lalu dia bermimpi ibu dan kakaknya yang masih hidup dengan tenang. Esok paginya Sergei terbangun, namun tubuhnya mulai melemas karena kelaparan. Pada saat itu juga hujan pun turun. Ia meminum air tetesan air hujan untuk melepaskan rasa hausnya. Namun hal itu masih kurang untuk memulihkan kondisinya. Saat tubuhnya sudah tak berdaya dan tak sanggup lagi untuk berjalan, Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ketika sampai di camp, pasukan di sana segera merawatnya dan memberi makanan, karena mereka mengetahui bahwa Sergei adalah salah satu korban pembantaian oleh para tentara Nazi. Sergei dibawa ke camp untuk dirawat. Di sana juga merupakan camp tentara Rusia untuk menjaga daerahnya dari penyerangan pasukan Jerman. Di sana Sergei dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat Sergei agar selalu ceria. Di sana Sergei melihat para tentara yang terluka, bahkan gugur di medan pertempuran. Melihat itu membuat Sergei ingin membantu mereka. Nina mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam hal menghadapi segala masalah.
Mayor Mikhail datang menjenguk Sergei. Sergei menceritakan semuanya yang ia ketahui, mulai dari semua warga desa yang dibantai Nazi, termasuk ibu dan kakaknya. Особенный, из которого... Mikhail menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergei. Mikhail melakukan itu agar Sergei bersemangat kembali. Nina memberitahu Mikhail dia akan merawat Sergei dengan baik. Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Mikhail dan menunjukkan perhatiannya. Namun Mikhail selalu bersikap dingin dan biasa saja, walaupun sebenarnya dia juga menyukai Nina. Saat di sana, Sergei juga dijenguk oleh para tentara lain dan memberinya hadiah teropong. Hal itu membuat Sergei bersemangat lagi dan membangkitkan jiwa patriotiknya. Смотри, что у меня есть. Keesokan harinya, para tentara Jerman datang menyerang pasukan Rusia. Namun dengan kekuatannya, pasukan Rusia berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Kemudian Mikhail kembali menjenguk Sergei. Jauh sebelumnya, Sergei sudah menganggap Mikhail seperti ayahnya. Karena selama hidupnya, Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Mulai saat itu juga, Mikhail bersedia untuk mengadopsi Sergei. Lalu Mikhail juga memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Mendapatkan hadiah itu, Sergei terlihat sangat senang dan menyukainya. Namun tiba-tiba, pasukan Jerman menyerang camp secara tak terduga. Hingga membuat para tentara Rusia banyak yang gugur akibat serangan tersebut. Di sana Sergei pun panik melihat para tentara yang terluka. Sergei mencari Mikhail dan Nina. Hingga salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu, Mikhail mengajaknya untuk berjalan-jalan. Akan tetapi mereka melihat pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan, sehingga membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei menawarkan dirinya untuk menjadi kurir atau pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Mikhail sangat kagum dan Mikhail mengizinkannya. Tugas tersebut membuat Sergei semakin ceria. Para tentara lainnya juga heran melihatnya. Sergei menyusuri parit, membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Mikhail. Kedatangan Sergei membuat para tentara senang dan bisa mencairkan suasana. Pada suatu hari, ia berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya. Dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan telah memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sergei langsung bergegas melaporkannya kepada prajurit yang berada di camp. Awalnya prajurit tidak percaya dan menganggap sebagai lelucon, sehingga mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana. Namun ternyata laporan Sergei itu benar. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata Jerman. Sergei juga berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi. Setelah peristiwa itu, Sergei mendapatkan apresiasi oleh Mikhail dan juga tentara lainnya. Esok harinya, tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Tentara Jerman menyerang tiada henti. Akibat serangan pasukan musuh, membuat Sergei sedikit terhambat dalam mengirim surat-suratnya. Hingga salah satu prajurit memperingatkannya bahwa situasi ini sangat berbahaya untuk Sergei. Prajurit itu menyuruh Sergei untuk segera kembali ke camp. Saat di camp, terlihat Mikhail dan anak buahnya tidak bisa berkomunikasi karena kabelnya terputus, yang membuat pasukan Mikhail sedang terpojok oleh serangan musuh.
Mendengar itu, Sergei bergegas ke medan pertempuran, mencari kabel yang terputus. Berkat arahan prajurit yang sedang terluka, Sergei berhasil menyambungkan kembali. Pada akhirnya komunikasi pun terhubung berkat perjuangan Sergei. Esok paginya, para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga di sana. Sergei juga bermain dengan teman-teman barunya. Namun, saat di perjalanan, tiba-tiba mereka kembali dibom oleh tentara Jerman. Mikhail dan Sergei berhasil selamat. Mikhail melihat kondisi desa yang telah dihancurkan pasukan Jerman. Ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk, karena para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya, Mikhail mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang. Mikhail juga mengatakan bahwa Sergei harus tangguh menghadapi segala rintangan. Namun mereka belum selesai berbincang, tiba-tiba musuh kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya membuat Mayor Mikhail terhempas dan tertimpa oleh gelondongan kayu. Melihat itu, Sergei berusaha memindahkan gelondongan kayu. Namun karena ia tak mampu, ia melaporkannya kepada beberapa prajurit. Dan Mayor Mikhail berhasil diselamatkan. Singkat cerita, hari itu tiba. Setelah peristiwa itu, adalah akhir dari peperangan. Para prajurit berhasil menahan serangan Jerman. Para prajurit telah melaporkan bahwa tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad. Dan Sergei diberi penghargaan karena aksi heroiknya. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dan damai. Sergei hidup bersama Mikhail sampai ia tumbuh dewasa dan film selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup Sergei. Meskipun masih berusia 6 tahun, dia selalu bersemangat dan terus berjuang menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan film seru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.